Ya, baik. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti yang sudah saya janjikan di awal tadi, bahwa topik kita hari ini bicara tentang doktrin atau ya pengajaran tentang baptisan. Nih, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau mulai dulu dari sudut kosakatanya. Jadi saya menjelaskan di bagian awal ini, arti kata baptisan menurut bahasa asli perjanjian lama, yaitu bahasa Ibrani, dan juga menurut bahasa asli perjanjian baru, yaitu bahasa Yunani. Apa itu baptisan? Arti kata baptis dalam bahasa Ibraninya adalah tevilah, artinya ritual, ya, atau acara khusus, ibadah khusus yang sudah terbiasa dilakukan diselenggarakan oleh orang Yahudi kuno. Tentu acara ini dilakukan oleh mereka dalam rangka melibatkan pencelupan seluruh tubuh mulai dari atas rambut sampai dengan kaki di dalam sebuah bejana atau kolam khusus. Dalam bahasa Ibraninya adalah kolam khusus itu mikveh. Apa misi dan tujuan daripada pencelupan atau pembaptisan atau tefila dalam bahasa Ibraninya tadi? Untuk pemurnian spiritual. Artinya untuk membersihkan roh, jiwa, dan tubuh secara rohani di hadapan Tuhan. Itulah misi dan tujuan daripada pembaptisan di dalam konteks ya Yahudi kuno, khususnya dalam perjanjian lama. Kita lihat contoh penggunaan baptisan atau tefila dalam perjanjian lama. Ya, di mana dikatakan bahwa tadi Bapak Ibu, ya, arti kata dari tefila itu adalah pencelupan. Contohnya, ya, dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 14. Di sana ada yang namanya Naaman. Dia sakit. Sudah cukup lama Naaman ini mengalami sakit penyakit. Lalu, supaya dia sembuh, maka dia disuruh ya masuk ke dalam sungai. Namanya Sungai Yordan. Hasilnya apa? Sakit penyakit kulitnya pun sembuh. Itu dicatat dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 14. Ya. Yang kedua, kita masuk dalam perspektif arti kata baptis dalam bahasa Yunani, bahasa Perjanjian Baru. Istilah yang dipakai dalam mengganti kata baptis itu adalah baptiso. Baptiso. Yang artinya menggambarkan baptisan yang dilakukan oleh Yohanes. Ini konteksnya waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Ya, itu bagian contoh dari baptiso. Nah, pertanyaannya apa arti kata baptiso atau baptis secara harafiah? Nah, di sini Bapak Ibu tolong perhatikan. Yang pertama mencelupkan. Mencelupkan itu berarti dari atas kepala sampai ke kaki. Ya, itu sama dengan juga membenamkan. Arti kata baptiso itu membenamkan. Atau yang umum dipakai oleh kelompok-kelompok atau golongan gereja-gereja karismatik Pentakosta yaitu baptisan selam. Arti lain daripada membenamkan. Tapi jangan dipotong sampai di situ.
Arti lain daripada baptiso itu juga adalah menuangkan, tidak hanya menyelamkan atau membenamkan. Berarti menuangkan itu dari atas ke bawah. Bahkan arti lain daripada baptiso itu juga membasuh. Lebih jauh lagi, makna lain, arti lain daripada baptiso itu juga adalah memercik. Nah, mulai kelihatan kan Bapak Ibu? Memercik. Arti harafiah dari baptiso itu. Persoalannya, terlalu banyak kepentingan-kepentingan gereja yang lebih dominan. Akhirnya terjadi subjektivitas dalam memberikan pemahaman pengertian arti kata baptis itu kepada jemaat. Yang artinya apa? Gereja kalau sudah disusupi kepentingan pribadi, seringkali dia hanya mencari, memberikan pemahaman pengertian, itu sepotong. Contoh, kalau orang Protestan, karena punya kepentingan mempertahankan aturan gereja, percik. Hanya perciklah arti daripada baptiso atau baptisan itu. Sama juga, nggak ketinggalan juga. Saudara orang karismatik Pentakosta, karena denominasinya menganut paham selam, maka dipangkas juga itu. Arti kata memercik itu, dibuang itu. Hanya sekedar menjadi membenamkan atau menyelamkan. Tapi kalau kita secara objektif melihat dari akar katanya, atau arti secara harafiah, baptiso, itu Ibu bukan hanya selam, tapi juga percik. Inilah yang menjadi penyebab gereja-gereja Tuhan di dunia ini, khususnya di Indonesia, baku hantam. Karena kenapa? Kedua belah pihak sama-sama ada yang disembunyikan. Alias tidak murni. Maka Bapak Ibu, saya STT kita, saya sudah singgung tadi, tidak punya kepentingan, tidak tahu juga terhadap aturan denominasi gereja apapun. Entah itu Protestan, Katolik, atau Karismatik, atau Pentakosta. STT kita hanya tunduk pada Tuhan dan firman-Nya. Maka akan saya ajarkan apa yang Alkitab katakan. Itu yang akan saya buka. Di luar itu nggak ada. Karena saya juga tidak punya kepentingan berhubungan dengan urusan cara baptisan, percik, atau salam. Saya nggak punya kepentingan. Kepentingan saya cuma satu. Sampaikan kebenaran firman Tuhan. Dengan objektif, dengan murni, dengan jujur, dan tulus serta lurus. Hal ini sebenarnya juga sudah ditegaskan dalam Markus pasal 7 ayat 4. Demikian juga halnya di dalam Lukas pasal 11 ayat yang ke-38. Kita lihat salah satu saja contohnya Bapak Ibu ya, karena waktu kita nggak banyak. Lukas pasal 11 ayat 38 dikatakan di sana Bapak Ibu. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Mencuci. Itu bagian daripada membersihkan. Cara membersihkan itu boleh dengan cara memercik. Boleh juga dengan cara menyelamkan atau membenamkan. Gak ada masalah dengan itu. Yang penting bersih. Clear and clean. Itu. Kalau mau kita simpulkan. Meskipun ada perbedaan penggunaan kata tefilah dalam bahasa Ibrani daripada baptis tadi, dan baptiso dalam bahasa Yunani dari baptiso sendiri. Tapi kalau kita perhatikan keduanya
Artinya apa? Baik dalam bahasa Ibrani, demikian juga halnya dalam bahasa Yunani, PL dan PB. Tefila dan baptiso itu tujuannya sama. Ya, walaupun caranya beda. Jadi hanya yang membedakan itu cara aja sebenarnya. Tapi kalau tujuannya sama saja. Di mana kedua-duanya mengacu pada tindakan peredaman, ini bisa dalam bentuk diselam atau pembasuhan. Ini bisa dalam bentuk dipercik dengan air, yang mana arti dan maknanya adalah membersihkan roh, jiwa, dan tubuh seseorang dari berbagai bentuk dosa apapun juga. Dalam konteks Kristen, saya pakai kata Kristen Bapak Ibu. Saya tidak pakai Protestan, Pentakosta, Karismatik, apalagi Katolik. Enggak, saya pakai kata Kristen. Kenapa saya pakai kata Kristen? Ya, supaya yang lebih murni pemahaman kita dulu. Baptisan itu menjadi aturan mutlak harus. Itulah yang disebut dengan istilah sakramen. Untuk melambangkan pembersihan roh, jiwa, dan tubuh seseorang dari dosa. Serta mati terhadap dosa dan bangkit bersama dengan Kristus, artinya meninggalkan dosa. Sehingga inilah yang menjadi persyaratan orang itu masuk di dalam satu komunitas atau denominasi gereja tertentu. Itu secara umum. Jadi entah caranya selam atau baptis, silakan saja. Silakan saja. Nggak ada yang perlu kita persoalkan, kita pertentangkan tentang hal itu. Karena dari sudut etimologi, asal usul akar katanya saja udah jelas kok. Sekali lagi, bahwa baptisan itu tidak hanya artinya selam, tidak hanya artinya percik, tapi juga mengandung arti selam atau percik. Maka saya berharap ini konsep kita, pemahaman kita harus clear di sini. Supaya kita tidak lagi ya menjadikan cara baptisan ini menjadi alat yang efektif untuk apa? Menyerang gereja orang lain atau denominasi yang lain. Bahkan jangan lagi kita pakai ini cara baptisan ini untuk apa?